Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel The Legend Programmer. Seperti biasa dengan saya Denny Husni Paririjal. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan cukup santai ya teman-teman. Saya mencoba mencari format baru. Kenapa? Karena materi atau diskusi pembicaraan yang akan disampaikan tidak ada berhubungan dengan technical ya, tidak ada hubungan dengan coding, tidak ada hubungan dengan arsitektur, tetapi kita akan mencoba diskusi sesuatu hal yang berhubungan dengan engineering proses, agile proses, serta leadership. Mungkin ada sekitar 3-5 video kita ke depan. Kita akan berbicara banyak mengenai leadership. Kebetulan tema yang akan kita sampaikan di awal-awal adalah mengenai prinsip-prinsip utama bagi seorang leader tim teknologi. Dan di video kali ini merupakan bagian pertamanya. Oke. Kalau teman-teman semua lihat di tagline dari video kali ini, di sini dituliskan suatu hal yang berhubungan dengan leadership. Dan saya sendiri seseorang yang memang memiliki pendapat bahwa leadership itu bukan sesuatu hal yang keturunan, bukan sesuatu hal yang merupakan gifted, sehingga leadership itu hanya bisa dimiliki oleh sekelompok orang tertentu. Saya adalah orang yang percaya bahwa leadership itu bisa dipelajari, sehingga kalau kita berusaha untuk belajar mengetahui bagaimana cara leadership yang benar untuk situasi yang benar, maka saya yakin kita bisa menjadi seorang leader yang lebih baik. Oke, mungkin dari teman-teman banyak yang mengenal saya itu lebih ke hal teknikal gitu kan, karena banyak sekali menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan coding, berhubungan dengan arsitektur. Sebenarnya saya sendiri memang kalau pengalaman di dunia software development udah 20 tahun. Akan tetapi memang sudah lumayan memiliki pengalaman di manajemen sebagai engineering leader sudah lebih dari 10 tahun. Dan tujuan saya membuat video mengenai leadership adalah memang ingin mencoba menyampaikan dan share pengetahuan saya selama ini menjadi seorang leader, dan ingin share juga mengenai istilahnya itu mungkin jatuh dan berkembangnya gaya leadership saya. Mudah-mudahan dari hal tersebut bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang sedang berusaha untuk meningkatkan gaya kepemimpinannya menjadi seorang leader atau seorang pemimpin yang lebih baik untuk timnya. Oke, pembahasan kali ini kita akan sepertinya ada sekitar 3 atau 5 ya berhubungan dengan leadership. Dan penjelasan kali ini kita akan berbicara mengenai fundamental dulu dari leadership. Jadi di bagian pertama itu kita akan berbicara mengenai pengertian leader atau pengertian kepemimpinan di awal-awal ya. Nah, yang dimaksud dengan leadership sendiri kalau kita terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia, leadership itu artinya kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini kalau saya memandang seperti sebuah seni gitu ya. Jadi merupakan seni dan merupakan satu dari fungsi manajemen yang tujuannya itu untuk dapat mempengaruhi, dapat mengarahkan, memberikan motivasi dan mengawasi orang lain, dalam hal ini tim kita, agar apa? Agar mereka itu dapat menyelesaikan tugas-tugas
yang telah direncanakan dan telah diberikan untuk sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kemampuan dalam kepemimpinan ini cukup sangat berpengaruh ya pada kinerja tim, pada kinerja sebuah organisasi, terutama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, nah pemimpin itu harus memiliki beberapa karakteristik. Pertama dan yang paling utama itu adalah tanggung jawab. Nah, seorang pemimpin dia itu harus memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi dan merupakan satu hal yang sangat penting. Pemimpin juga harus berani bertanggung jawab atas seluruh tim yang ia pimpin. Artinya ia itu harus tidak hanya berada di garis depan ketika timnya mencapai kesuksesan, tetapi dia juga harus siap menjadi orang yang pertama mengakui dan take responsibility ketika timnya mengalami kegagalan. Seorang pemimpin itu harus selalu siap untuk mengambil tanggung jawab atas apapun yang terjadi di dalam tim. Artinya dia tidak hanya tampil ketika kesuksesan didapat, tetapi harus berani tampil di muka dan di depan ketika kegagalan didapat. Itu satu karakteristik dari seorang pemimpin. Kedua, karakteristik yang dibutuhkan itu adalah keberanian. Setiap tim dalam sebuah perusahaan itu pasti ada kalanya menghadapi jatuh bangun ya. Ada kalanya menghadapi tantangan dan masalah yang berat muncul di sepanjang organisasi itu hidup. Oleh karena itu, seorang pemimpin itu harus memiliki keberanian dan kesiapan untuk mempertahankan dan melakukan apa yang benar, serta mampu menghadapi setiap permasalahan yang muncul. Seorang pemimpin harus berani berdiri teguh pada prinsip-prinsip yang benar. Meskipun kadang mungkin keputusannya atau hal yang dia ambil itu tidak populer dan tidak banyak yang mendukung. Jadi singkatnya seorang pemimpin itu memang harus berani berada di jalur yang benar ketika orang lain banyak tidak sependapat dengan apa yang telah kita putuskan. Selanjutnya, karakteristik dari seorang pemimpin itu adalah selanjutnya dia harus terlatih dan mampu mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Hal ini sangat penting ketika tim menghadapi situasi yang tidak terduga atau kompleks. Keputusan harus mempertimbangkan kepentingan bersama dan dari keputusannya ini harus memberikan pengaruh yang besar bagi tim untuk apa? Untuk mencapai hasil yang optimal dan mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi memang kalau si leadernya ini sudah terbiasa dalam hal mengambil keputusan, maka dia akan secara natural kalau menghadapi masalah, dia akan secara langsung akan berusaha untuk mencari keputusan tersebut. Bahkan di hal-hal tertentu, hal-hal khusus, keputusannya ini bisa mengakibatkan nasib hidup orang banyak. Jadi dengan keputusannya itu bisa seseorang itu menjadi lebih baik, bisa seseorang itu menjadi lebih jelek. Bahkan kalau di dalam hal agama gitu ya, baik agama apapun memandang bahwa seorang pemimpin ini adalah sebuah kondisi yang cukup sangat kritikal ya. Kenapa? Karena dia ada memang di dua sisi. Kalau keputusannya baik maka menghasilkan baik, kalau keputusannya salah maka akan menghasilkan sebuah kesalahan. Oke, selanjutnya selain memang dia terlatih mengambil keputusan, seorang pemimpin juga harus memiliki keterampilan sosial.
Dan ini bagi saya sendiri sesuatu hal yang cukup sangat berat ketika memang harus beradaptasi, memiliki keterampilan sosial. Kenapa? Karena saya sendiri memiliki latar belakang seseorang yang memiliki pola pikir 01 gitu ya, karena memang hidup di bidang eksakta gitu ya, di ilmu-ilmu berbasis matematika, sehingga pola pikirnya itu terkadang tidak ada hal abu-abu. Sedangkan ketika kita mengurus orang, ketika kita mengurus tim, mereka itu adalah manusia yang tidak bisa kita pandang dan kita nilai sebagai suatu hal yang benar atau salah. Terkadang ada hal abu-abu yang perlu kita sikapi dengan baik. Oleh karena itu, keterampilan sosial ini sangat penting bagi seorang pemimpin karena memungkinkan mereka untuk memahami dan membaca situasi sosial serta bertindak sesuai dengan situasi yang ada. Seorang pemimpin yang memiliki kepekaan sosial dan empati terhadap anggota tim, maka dia akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, membangun hubungan antar individu yang positif di dalam timnya. Oke. Selanjutnya, ini adalah dua hal level tertinggi dari karakteristik seorang leader. Pertama, salah satunya level tertinggi adalah kebijaksanaan. Kedua adalah kemampuan dia nge-reproduce leader lainnya. Nah, kebijakan ini berbeda dengan keputusan. Kalau keputusan itu biasanya menghasilkan sesuatu hal yang benar dan salah. Sedangkan kebijaksanaan ini adalah sesuatu hal yang keputusannya itu bukan hanya sekedar benar dan salah, tetapi keputusannya itu akan memberikan impact atau dampak yang positif bagi seluruh orang. Ini bedanya dengan keputusan. Dan biasanya kebijaksanaan ini terukur, terrepresentasi dengan pengalamannya. Semakin dia memiliki jam terbang, pengalaman yang cukup banyak, maka biasanya pengambilan keputusannya itu menjadi lebih baik. Orang pintar dengan orang bijak beda. Orang pintar mungkin dia bisa memberikan keputusan yang baik, tetapi akan selalu ada orang yang dirugikan. Tetapi berbeda dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu benar ada satu hal yang baik dan benar, tetapi selalu ada sisi positif yang bisa diambil, baik itu untuk si A yang diuntungkan atau yang si B yang mungkin secara langsung terlihat seperti dirugikan. Tetapi sebenarnya dengan kebijakan tersebut bisa memberikan kemaslahatan untuk semua orang. Dan ini adalah level tertinggi dari kepemimpinan. Jadi intinya kebijakan ini adalah sebuah keputusan yang dibarengi dengan hati, yang sifatnya itu akan menguntungkan semua orang meskipun dilihat dari sisi yang berbeda. Selanjutnya mungkin ini level tertinggi dari leadership kedua adalah kemampuan dia bisa nge-reproduce leader. Seorang pemimpin yang baik itu harusnya bukan menciptakan follower, tetapi dia mampu menciptakan pemimpin-pemimpin baru dan merawat pemimpin-pemimpin baru tersebut. Nah, dia mampu memberdayakan orang dengan keterampilan, pengetahuan, dan rasa percaya diri yang diperlukan untuk menjadi pemimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Nah, dengan membimbing dan mendampingi individu untuk memimpin, para pemimpin ini luar biasa ini menciptakan efek domino. Perubahan yang positif meluas jauh di luar pengaruh atau kelompok dia. Nah, komitmen mereka untuk merawat potensi kepemimpinan ini memastikan dampak yang berlangsung baik pada masa kini maupun masa depan. Jadi ini adalah dua hal level tertinggi dari leadership. Satu, kebijaksanaan. Kedua adalah kemampuan dia untuk menghasilkan leader yang baru. Oke, kita lanjut pembahasannya teman-teman. Kita masuk ke pembahasan mengenai karakteristik pemimpin, khususnya untuk para pemimpin tim teknologi. Jadi tadi di awal kita telah membahas ada 6 mungkin ya karakter kepemimpinan secara umum, dan sekarang kita masuk ke
karakter kepemimpinan atau prinsip-prinsip kepemimpinan khusus untuk tim teknologi. Oke, baik. Pertama, karakteristik dari seorang pemimpin yang menghandle tim teknologi. Satu, kita itu harus dapat mengenali diri dan tingkatkan kemampuan diri kita. Nah, sepertinya mengenali diri sendiri adalah suatu hal yang paling sulit ya untuk dilakukan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dalam ilmu psikologi ada istilah yang dikenal dengan istilah cognitive bias seperti konfirmasi bias, bias perhatian, dan efek Dunning-Kruger yang dapat menghalangi kemampuan kita untuk mengenali diri kita secara akurat. Nah, terkadang orang itu yang terkena efek Dunning ini, dia akan selalu merasa dirinya itu cerdas, merasa pintar, dan selalu lebih baik daripada kenyataannya. Nah, bagi seorang pemimpin yang terkena efek Dunning-Kruger ini cukup sangat merepotkan ya. Kenapa? Karena dia akan selalu merasa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dan apa yang dia ambil keputusan itu selalu benar. Kenapa? Karena dia memang tidak dalam kondisi merasa bersalah. Dan inilah sulitnya kalau memang kita memiliki seorang pemimpin yang terkena efek Dunning-Kruger ini. Nah, biasanya si Dunning-Kruger ini hampir setiap orang atau setiap pemimpin akan mengalami waktu di mana dia merasa selalu yang paling benar. Jadi kalau berdasarkan kurva, biasanya di awal-awal ketika dia menjabat seorang leadership, maka biasanya ada kurva antara confidence dengan competence. Nah, di awal-awal mungkin kompetensinya itu rendah gitu ya. Nah, tetapi confidence-nya itu tinggi banget. Nah, ini gejala yang dinamai dengan efek Dunning-Kruger. Nah, tetapi selamanya berjalan dengan waktu, dengan berjalan dia kompetennya bertambah, maka efek Dunning-Kruger ini menjadi bisa dikurangi gitu ya. Maka semakin kompetensinya tinggi, biasanya dia akan semakin mawas diri, sehingga mungkin kalau confidence-nya memang bisa tinggi juga. Kenapa? Karena memang sudah bertemu antara confidence tinggi dan kompetensi yang tinggi. Tetapi kurvanya selalu seperti ini. Jadi ada kalanya dia itu kompetensinya kecil, tetapi kepercayaannya dirinya tinggi. Nah, ini puncak-puncaknya dari efek Dunning-Kruger. Nanti berdasarkan waktu berkurang, bahkan mungkin confidence-nya menurun, tetapi pengetahuan dan kompetensinya meningkat, sampai nanti di suatu titik kepercayaan dirinya tinggi dan kompetensinya tinggi. Nah, apa yang harus dilakukan bagi seorang tim yang menghadapi bosnya atau leadernya yang terkena efek Dunning-Kruger? Ya, kalau sebisa mungkin memang kita harus mengingatkan. Tetapi rata-rata kalau orang yang terkena efek Dunning-Kruger ini, kalau saya sendiri lebih menyarankan untuk meninggalkan. Kenapa? Karena akan sangat sulit sekali bagi kita menghadapi orang leader yang terkena efek Dunning-Kruger sangat tinggi. Nah, bagaimana kalau kita bagi seorang leader untuk menghindari supaya kita terjauh dari efek Dunning-Kruger ini. Nah, ada beberapa upaya supaya apa? Supaya kita itu tidak terkena efek Dunning-Kruger tadi. Satu, kita harus selalu melakukan ulasan atau feedback 360 dari tim.
Jadi kita berusaha memahami bagaimana orang lain memandang kita. Ini merupakan langkah penting dalam memperbaiki diri dan mencapai hasil organisasi. Pelatih juga bisa menjadi sumber bantuan pertumbuhan yang sangat baik. Artinya memang kita membutuhkan coach. Setiap orang membutuhkan pelatih gitu ya. Jadi walaupun kita sebagai seorang leader, kita akan selalu butuh coach. Adalah salah satu kalimat favorit saya ya. Jadi setiap orang itu selalu membutuhkan pelatih. Bahkan jika Anda sangat ahli dalam bidang Anda, pelatih yang hebat dapat membantu meningkatkan kinerja Anda. Jadi tadi kita harus lakukan feedback 360 dari tim, dan kita juga sebisa mungkin harus mencari coach atau penasehat. Nah, dengan ini diharapkan efek Dunning-Kruger itu bisa kita kurangi gitu ya. Nah, selanjutnya supaya mengurangi efek Dunning-Kruger tadi adalah apa? Kita harus sebisa mungkin mengelilingi diri kita ini dengan orang-orang yang akan mengungkapkan kebenaran kepada kita. Nah, kebanyakan eksekutif itu atau leader tidak menginginkan ini. Kenapa? Karena ini tuh sangat sakit sekali ya. Meskipun saya sama sekali tidak sempurna, tetapi saya telah fokus pada hal yang ini sepanjang hidup saya. Percayalah bahwa hal ini menyakitkan. Untuk memperjakan orang yang tidak takut atau memberitahu kepada kita betapa kacaunya kita. Itu kan cukup sangat berat ya, dan cukup sangat memakan hati. Nah, tetapi selama kita tetap membuka telinga, berpikiran positif, open minded, maka umpan balik mereka itu akan memberikan pertumbuhan yang sangat signifikan baik bagi kita ataupun bagi tim di kemudian hari. Jadi ini dua hal yang akan cukup sangat signifikan menurunkan efek Dunning-Kruger bagi kita sebagai seorang leader, sehingga kita tidak berpikiran bahwa keputusan kita atau cara pendekatan kita itu selalu benar. Oke, lalu kita harus berusaha menjadi ahli baik secara teknis ataupun taktis. Nah, kenapa? Karena kita itu memimpin tim teknologi, baik itu tim engineering atau tim produk. Maka pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan langsung dengan teknologi yang digunakan itu harus diketahui dengan baik. Setidaknya kita perlu memiliki pemahaman yang umum dan bersifat global, atau secara enaknya mungkin disebut generalis, tanpa harus mengetahui detail teknis yang spesifik gitu ya. Namun jika kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang detail, ya misalkan memang dia awalnya itu dari individual kontributor yang sungguh sangat bagus, ini akan menjadi nilai tambah. Nah, sebagai seorang pemimpin teknologi, kita itu harus selalu mengupdate pengetahuan dan keterampilan kita terkait teknologi yang digunakan. Jadi kalau sebagai tim teknologi, merupakan kewajiban setiap hari itu kita selalu belajar dengan teknologi yang baru dan selalu update dengan pengetahuan dan keterampilan teknologi yang baru. Nah, di sisi lain, pemimpin tim teknologi ini sebenarnya dia itu adalah perekat antara tim bisnis dengan customer. Nah, dengan demikian, agar menjadi efektif nih, para pemimpin itu harus memiliki pengetahuan bukan hanya sekedar tool dan teknik saja. Jadi semakin tinggi posisinya, semakin tinggi tingkat leadershipnya, maka pengetahuan terhadap bisnis dan pengetahuan terhadap customer gitu ya, behavior customer itu semakin tinggi. Kenapa? Karena tadi bahwa leader ini adalah perekat antara tim bisnis dengan customer. Kita perlu memahami bagaimana bisnis beroperasi secara luas dan bagaimana bisnis kita harus dijalankan secara mendalam. Pemahaman pada pengetahuan produk dan engineering memang diperlukan, sama seperti pemahaman mengenai perumusan, strategi bisnis, laporan keuangan, pemasaran, dan akuntansi. Jadi ini yang harus kita lakukan, baik itu taktis ataupun teknis. Nah, langkah apa yang bisa kita lakukan ya supaya kita memang menjadi ahli
di bidang teknis dan taktis. Satu, kita itu harus senantiasa membaca dan belajar secara teratur. Para pemimpin teknologi ini perlu terus belajar dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menjadi sukses ya. Beberapa cara untuk melakukannya adalah dengan tadi, membaca artikel, publikasi industri, membaca buku dan mungkin literatur teknologi-teknologi yang ada. Menghadiri konferensi ataupun seminar teknologi, serta sebisa mungkin berpartisipasi dalam program pelatihan dan sertifikasi. Dengan melakukan hal tersebut, mereka, para leader ini dapat memimpin dengan lebih efektif dan membawa perubahan positif pada industri teknologi. Kenapa? Karena semua yang dia putuskan, semua yang dia terapkan itu akan berbasis pada dasar ilmu pengetahuan yang benar gitu ya, bukan hanya sekedar perasaan dia saja. Kedua, mungkin bisa juga kita melakukan mengerjakan proyek-proyek sampingan yang kecil. Kenapa? Karena mengerjakan proyek sampingan di bidangnya ini dapat membantu leader untuk meningkatkan kemampuan teknis dia dan taktis dalam menggunakan software, memahami kebutuhan klien dan menghasilkan solusi kreatif dan efektif. Serta mungkin memecahkan masalah dengan menghadapi tantangan yang berbeda. Nah, ini yang terpentingnya adalah kita sebagai leader punya pengalaman di tempat lain atau punya pengalaman yang berbeda, sehingga bisa menambahkan hazanah kita untuk mensikapi suatu masalah. Nah, selain itu proyek sampingan juga dapat meningkatkan portofolio desain dan kreativitas serta kemampuan berpikir di luar kotak kita ya, atau di luar industri kita atau di luar departemen kita, yang bermanfaat untuk memecahkan masalah di tempat kerja dan di kehidupan sehari-hari tentunya. Selanjutnya, langkah agar jadi ahli teknis dan taktis adalah kita senantiasa berpartisipasi dalam komunitas teknologi. Komunitas teknologi itu banyak ya, seperti forum online, meetup, konferensi. Nah, ini dapat membantu para leader teknologi untuk membangun jaringan, networking, mempelajari hal baru dari ahli yang bidang teknologi di luar. Jadi selalu belajarlah dari dunia agar tidak jadi katak dalam tempurung. Selanjutnya, kita itu harus juga berusaha menjadi mentor atau minimal berkolaborasi. Nah, dengan bekerja dengan ahli teknis lainnya, leader teknologi lainnya, ini dapat memperdalam pemahaman mereka tentang teknologi dan taktik terkait ya, serta memperoleh masukan berharga dengan cara memimpin teknologi dengan lebih efektif. Jadi mencoba menjadi mentor, mencoba menjalin kolaborasi supaya meningkatkan leadership kita. Selanjutnya adalah memperluas wawasan bisnis. Nah, selain mempelajari teknologi dan taktik terkait, para leader teknologi juga harus memahami bagaimana teknologi dapat berkontribusi pada strategi bisnis. Ini penting. Kenapa? Karena dapat berkontribusi pada bisnis secara keseluruhan, ini adalah memang manfaat dari teknologi. Jadi teknologi ini harus dapat membantu bisnis perusahaan berkembang. Dengan memperluas pemahaman kita tentang bisnis, maka leader teknologi dapat membantu memimpin tim teknologi ini dengan lebih efisien dan efektif. Artinya apa yang dia tentukan, apa yang dia arahkan itu pasti akan memberikan impact yang cukup sangat signifikan terhadap proses bisnis. Selanjutnya, mendaftar di kelas bisnis dan keuangan. Nah, para leader teknologi juga dapat memperluas pengalaman bisnis dengan mendaftar di kelas bisnis keuangan yang dapat membantu mereka memahami prinsip keuangan, meningkatkan kemampuan dalam perencanaan anggaran, mengembangkan strategi bisnis efektif, memperluas pengetahuan tentang pasar dan persaingan, membangun tim yang efektif dan memahami peran teknologi dalam bisnis. Jadi ya hampir berhubungan dengan memperluas wawasan bisnis. Nah, dengan mendaftar kelas bisnis dan keuangan ini cukup sangat membantu. Jadi hal ini dapat membantu para pemimpin teknologi membuat keputusan lebih baik untuk perusahaan mereka. Kenapa? Ya karena pada dasarnya sebuah perusahaan itu kan harus menghasilkan revenue ya. Artinya ya
setiap pemimpin tim teknologi harus mampu juga pengetahuannya di bidang bisnis dan keuangan. Oke. Nah, khusus untuk para leader dengan latar belakang teknis ya, para leader teknologi dengan latar belakang teknis, maka harus mencoba cari tambahan pengetahuan mengenai manajemen produk. Jadi harus belajar misalkan bagaimana engineer proses, harus bagaimana memanage tim, belajar memanage produk. Nah, ini cukup sangat ngebantu. Kalau untuk leader teknologi dengan latar belakang produk, coba pertimbangkan mengikuti bootcamp mengenai teknologi secara umum. Jadi kalau latar belakang teknik harus belajar produk, latar belakang produk harus belajar teknik. Nah, yang berat adalah jika seorang leader teknologi dia ternyata latar belakangnya adalah bisnis. Nah, ini maka cukup sangat berat. Kenapa? Karena penting untuk memahami teknologi secara lebih mendalam. Kenapa? Agar dapat memimpin teknologi dengan efektif. Kalau dia tidak memiliki pengetahuan teknologinya, ya kemungkinan bakal banyak dibodohi atau dikacangin oleh tim di bawahnya. Nah, namun jika memang kurang memiliki pengetahuan teknologi, dapat mencoba untuk mempelajari dasar-dasar teknologinya aja lebih dahulu untuk meningkatkan pemahaman. Selain itu, mungkin bisa juga bekerja sama dengan anggota tim yang memiliki keahlian teknis. Jadi istilah tuh kalau dia sebagai founder, maka harus carilah co-founder di bidang teknik. Ya, artinya ya kita harus tadi ya bekerja sama dengan anggota tim yang memiliki keahlian teknis dapat membantu dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan teknologi yang lebih baik. Jadi kalau pemimpin teknologi latar belakang bisnis itulah PR-nya cukup sangat berat gitu ya. Oke, selanjutnya tadi adalah karakteristik untuk meningkatkan kemampuan dirinya ya. Yang berhubungan dengan kemampuan teknis dan taktis tim teknologi. Nah, selanjutnya seorang pemimpin itu harus berani mengambil tanggung jawab dan mencari tanggung jawab. Nah, mencari tanggung jawab ini dapat dijelaskan dengan mudah sebagai berikut. Leader yang hebat itu dapat menyelesaikan masalah baik itu dalam domain fungsionalnya maupun di luar domain fungsional. Jadi dia itu bisa mengambil keputusan di hal yang berhubungan dengan dia ya, misalkan kemampuannya di bidang teknik, dan dia juga mampu nanti membawa ilmu pengetahuannya ketika memang dia mengambil keputusan di luar fungsional. Ini adalah salah satu contoh leader yang bagus. Pengalaman saya dulu pernah diamanati latar belakang saya itu kan sebagai engineer ya. Saya pernah diamanati sebagai manajer QA dan pernah diamanati juga sebagai manajer produk dan pernah juga diamanati sebagai manajer dari tim DevOps. Sehingga pengetahuan saya cukup komprehensif gitu ya untuk menjadi seorang CTO lah seperti itu. Nah, itu leader yang baik itu dia bisa mengambil keputusan, bisa ditempatkan di berbagai departemen yang di luar dari kemampuan utamanya. Nah, adapun yang dimaksud dengan mengambil tanggung jawab adalah begini, ketika seorang leader memberikan penghargaan kepada tim dan organisasi ketika berhasil dicapai, dia juga menjadi bertanggung jawab ketika terjadi kegagalan. Jadi tadi ya mengambil tanggung jawab itu ya take responsibility untuk sesuatu hal yang yang membaguskan atau yang menggembirakan, tetapi take responsibility juga untuk sesuatu hal yang kegagalan. Oke, itu cari dan ambil tanggung jawab. Lalu bagaimana nih sikap pemimpin yang hebat? Nah, sikap pemimpin yang hebat itu sebenarnya mudah dikenali nih bagi kita sebagai timnya. Sikap pemimpin yang hebat itu bisa dilihat ketika terjadi kegagalan. Nah, kalau pemimpin yang hebat dan bertanggung jawab, biasanya dapat dilihat dari tindakan dan perilaku perkataannya ketika terjadi kegagalan. Jadi dia itu bilangnya gini, saya tidak menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat ya, misalkan tidak memantau kemajuan sebaik mungkin yang dibutuhkan dan tidak memastikan tim dibangun dengan keterampilan yang tepat dan
inilah yang harus saya lakukan untuk kemudian harinya. Jadi dia tidak fokus terhadap timnya yang salah gitu ya, tetapi dia fokus terhadap dirinya yang kurang mengarahkan timnya. Jadi dia kurang memantau, kurang mengarahkan, dan kurang memberikan guidance. Nah, di sisi lain, sikap pemimpin yang jelek itu ketika terjadi kegagalan apa? Maka bisa dilihat dari ucapannya juga. Dia akan blame orang. Misalkan si Mordor bukan orang yang tepat dan saya akan menggantinya. Ini karena saya waktu itu salah memilih orang. Ini karakteristik dari pemimpin yang jelek. Ada sebuah ungkapan ya bahwa sebenarnya itu tidak ada tim yang salah itu adalah pemimpin. Betul, itu betul sekali. Tim ini selama memang kita arahkan maka akan mengarah ke suatu hal yang baik gitu. Sejelek apapun tim, kalau memiliki atasan yang baik maka timnya ini akan menjadi sebuah tim yang meningkat. Sebagus apapun tim, kalau mendapatkan atasan yang jelek maka kebagusannya itu akan hilang gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab. Nah, ada beberapa tips mungkin untuk bisa kita meningkatkan kita terhadap tanggung jawab atau ownership. Satu adalah berusahalah selalu bersikap rendah hati dan ingat bahwa semua kesuksesan itu tidak hanya berkat diri kita sendiri. Hindari menonjolkan diri terlalu banyak. Anda dapat mempelajari hal ini ya lebih lanjut, mungkin bisa belajar dari Jim Collins tentang 5 level of leadership. Jadi teman-teman bisa belajar lagi lebih detail di sini. Kedua, ambil kegagalan dan jelaskan dalam istilah pribadi. Jadi fokuslah pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Mulailah berfokus pada aku, saya, bukan kamu atau mereka. Fokuslah cari apa yang salah, bukan fokus mencari siapa yang salah. Ketiga, selalu berikan pujian dan reward ya untuk kesuksesan tim dan individu di dalam tim yang membantu mencapai. Tugas Anda adalah menjadi pendukung, fasilitator, dan pemimpin keberhasilan. Anda bukanlah sebagai kontributor individual. Jadi leaders itu dia harus maju kalau timnya maju gitu. Selanjutnya ini terakhir di bagian pertama ini, karakteristik pemimpin teknologi itu dia harus bisa memberikan contoh yang baik. Artinya dia bisa memberikan lead by example. Pemimpin harus memberikan contoh perilaku dan tindakan yang diharapkan untuk ditiru oleh tim. Ini termasuk menunjukkan kepemilikan atau ownership, kerja keras, kerentanan, dan keterbukaan. Jadi kita tidak bisa mengharapkan tim kita kerja keras kalau kitanya tidak memberikan contoh bahwa kita telah berusaha bekerja dengan keras juga. Kita tidak bisa mengharapkan timnya memiliki ownership yang bagus terhadap tugas dan tanggung jawab kalau kitanya tidak bisa menunjukkan tingkat kepemilikan atau ownership kita yang bagus. Sekaligus ini kerentanan. Kenapa? Karena kita juga manusia, maka ya kita juga harus jangan jaim gitu ya, harus bisa menunjukkan saya sebagai manusia pasti ada kerentanan. Memimpin dengan memberikan contoh juga ini berarti mengenali diri sendiri dan mencari perbaikan, termasuk mengenali bias tadi yang dapat menghalangi kesuksesan dan mengambil tindakan secara kolektif. Kegagalan untuk melihat diri sendiri dari sudut pandang orang yang dipimpin adalah penyebab kegagalan yang secara umum. Jadi kalau kita gagal introspeksi diri ya itu adalah salah satu awal dari kegagalan. Jadi kalau bos itu rata-rata memerintah gitu ya, dia ditarik sama orang, tetapi kalau leader itu maka dia ada di depan bersama-sama dengan timnya mendorong atau menarik bisnis dari perusahaan. Itu mungkin teman-teman di pembahasan mengenai leadership kita bagian pertama. Di nextnya nanti kita akan berbicara lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip utama bagi leader tim teknologi. Sekian teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke
teman-temannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.